Indonesia tanah airku, tanah sanalah berdiri jadi bukan Sudah, Bu. ya. Hari ini Ibu cek dulu kehadirannya ya nak ya. Sarmawati masuk. Masuk Bu, paling cepat datang tadi Bu. Iya, tepuk tangan untuk Ibu, untuk Sarmawati. Veranina hadir. Hadir, Bu. Iya, Siti Hayani hadir. Hadir, Ibu. Iya, alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, muatan terpadu, bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dalam sebuah teks bergambar pada bacaan dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan bermain, kartu bilangan dan nama bilangan, kalian diharapkan dapat mengenal dan menyebut nama dan lambang bilangan dengan tepat. Kemudian, melalui penugasan, kalian dapat menentukan dan menunjukkan cara membilang dan menulis bilangan 1000 sampai 10.000 secara urut ataupun loncat dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan bernyanyi bersama, kalian diharapkan dapat memahami, menentukan, dan mempraktekkan bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui penugasan peserta didik, kalian dapat membuat pola sederhana dengan percaya diri. Nah, sekarang kita amati teks. Ibu minta Sarma tolong dibacakan. Silakan Sarma. Dia kali Bu, nggak nampak Bu kacamata saya. Iya. Oh iya benar. Ayo Sarma silakan. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan minum, serta peka terhadap rangsang. Sudah Bu? Iya, terima kasih Sarma. Nah, itulah nak ya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, kemudian yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, kemudian yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kita amati gambar ini, nak. Nah, kita amati gambar ini ya. Di sini ada apa? Coba Peranina, ada apa di sini? Ini apa ini? Gambar apa Peranina? Ada gambar cicak, Bu. Iya, pinter Peranina. Nah, ini gambar apa? Ibu minta Siti Hayani. Ayo, gambar apa ini? 2. Gambar ikan hias, Ibu. Iya, pinter. Terus ada lagi satu gambar ini. Ibu minta Ratmono. Gambar apa ini? Ayo. Gambar nyamuk, Bu. Iya, pinter. Nah, dari gambar ini akan Ibu tanya. Ibu tanya siapa ya? Ibu tanya Rustina deh. Cicak dan ikan itu dapat bergerak bukan semuanya? Dapat, Bu. Iya, dapat bergerak ya. Bagaimana cara bergerak keduanya? Ibu Rustina, Ibu minta bagaimana cara bergerak cicak? Kalau cicak merayap di dinding, Bu. Iya, pinter. Kalau
Sekarang Ibu tanya, kalau tadi si Rustina menjawab cicak, sekarang Ibu tanya lagi rumata. Rumata ikan bergeraknya dengan cara apa? Rumata? Berenang, Bu. Iya, pintar rumata. Nah, jadi cicak dan ikan sama-sama bisa bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap dan ikan bergerak dengan cara berenang ya. Lanjut. Kemudian apakah salah satu jenis makanan cicak dan ikan? Nah, Ibu tanya lagi nih. Ibu tanya Aisyah. Saya, Bu. Iya, ada ya. Salah satu jenis makanan cicak itu apa, Aisyah? Nyamuk, Bu. Apa, Nak? Nyamuk. Iya, pinter. Salah satunya jenis makanan cicak itu nyamuk ya. Kemudian sekarang Ibu tanya siapa ya yang belum dapat itu giliran dapat pertanyaan? Coba Ibu tanya yang belum dapat Ibu Surya ya, Suryaningsih. Sekarang Ibu tanya makanan cicak itu, makanan ikan itu apa? Salah satu jenisnya. Nyamuk, Bu. Iya, jentik nyamuk ya, Surya ya. Nah, jadi salah satu dengan cicak itu adalah nyamuk dan makanan ikan itu jentik nyamuk. Kemudian, bagaimana kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar? Nah, yang ada pada gambar ini nih. Bagaimana kesimpulannya setelah Ibu beri pertanyaan, 2 pertanyaan? Tentu kalian bisa dong memberi kesimpulan. Nah, sekarang Ibu tanya Sarmawati, bagaimana kesimpulan dari gambar tersebut di atas? Itu Bu, cicak sama ikan sama-sama makan nyamuk ya Bu. Terus Iya. sama bergerak. Kalau satu bergeraknya dengan cara merayap, yang satu lagi bergeraknya dengan cara berenang Bu. Iya, pinter. Ya, pinter ya. Bagus jawabannya Sarma ya. Nah, kemudian itu sudah benar sekali. Kesimpulannya ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar tersebut, cicak dan ikan itu sama-sama bergerak, yaitu cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki, kemudian ikan berenang dengan menggunakan sirip. Itulah kesimpulannya anak ya. Lalu sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu minta baca. Ibu Rustina, coba dibaca Rustina. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan berenang menggunakan sirip dan lain-lain. Makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Serangga bernapas dengan trakea. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Iya, terima kasih Rustina sudah membacakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan membahas tentang nama dan lambang bilangan. Apa itu nama bilangan? Nama bilangan dan lambang bilangan. Apa itu nama bilangan? Sebutan Ibu. untuk apa, Bu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Tulisan angkanya Bu. Tulis anak. Gimana? Bilangan. Sebutan untuk nama bilangannya, Bu. Oh iya, nama bilangan itu sebutan untuk sebuah angka ya.
Kemudian kalau lambang bilangan itu apa? Nomor-nomornya, Bu. Lambang yang digunakan untuk mewakili suatu Lambang bilangan. bilangan itu nomor-nomornya. Nah, sekarang kalian kita akan adakan permainan. Mau nggak? Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Di sini Ibu siapkan ada lambang bilangan dan nama bilangan. Nih, Ibu siapkan ini lambang bilangan. Betul? Betul, Bu. Nah, yang ini nama bilangan. Iya, Bu. Enggak nampak, Bu. Nggak nampak, Nak? Enggak, Nggak Bu. nampak. Ini nampak nak bilangan, yaitu sebutan untuk sebuah angka itu namanya nama bilangan. Sedangkan angkanya itu adalah lambang bilangan. Nah, sekarang Ibu minta siapkan kertas dan pulpen. Sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Nah, cara bermainnya seperti ini ya, Nak ya. Ketika Ibu menyebutkan angkanya, ketika Ibu menyebutkan lambang bilangannya, kalian tulis nama bilangannya. Kalau Ibu memperlihatkan nama bilangannya, kalian sebutkan atau tulis, perlihatkan lambang bilangannya. Seperti itu ya, Nak ya. Paham, Nak? Nah, sekarang Ibu tanya. Kalau lambang bilangannya ini, ayo tulis. Tulis. Lihatkan ke Ibu nama bilangannya. Bu, nggak kelihatan, Bu. Kelihatan ya, Nak ya. Kayak mana nih? Lihat, Bu, udah. terlihat, Nak ya? Udah, Bu. Ya, ayo diperlihatkan, Nak, di kamera. Ibu, ayo. Berapa, Nak? 2.000, Bu. 2.000. Bu. Pinter. Nah, sekarang Ibu akan sebutkan nama bilangannya. Berarti kalian menulis lambang bilangannya. Oke? Ya, Bu. Oke. Nih, di sini Ibu perlihatkan. Tada! Nih. Terlihat, Nak? Sedikit lagi, Bu. Kurang jelas, Bu. Geser lagi, Bu. Bu, Ya, sudah, Nak? Udah, Bu. Sudah? Iya, sekarang ayo perlihatkan. Perlihatkan. Berapa lambang bilangannya? 1.250, Bu. Iya, pinter. Iya, pinter. Nah, jadi kalau lambangnya 5.000 nih, maka nama bilangannya ditulis dengan huruf. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Sekarang belum selesai permainannya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu siswa teman menunjukkan angka atau lambang bilangan atau nama bilangannya. Kemudian misalnya Sarma menunjukkan nama bilangannya. Sarma meminta siapa kawannya untuk menunjukkan lambang bilangannya. Ayo, sekarang Ibu minta Sarma, silahkan tunjukkan nama atau lambang bilangannya dan meminta siapa salah satu temannya untuk menjawab. Iya, Bu. Bentar, Bu. Iya. Ini, Bu. Nampak, Bu. Mana dia, Bu? Tebak, Nah, itu lambang bilangannya ya, Sarma ya. Lambang bilangan itu Sarma minta siapa untuk menuliskan nama bilangannya? minta Nurul, Bu. Nurul. Ayo Nurul. Nurul diminta Sarma untuk menuliskan lambang bilangan. Ayo Nurul. Nggak nampak Nurul, digeser.
1000 berapa betul? 250 tuh ya Sarma ya. Benar. Tepuk tangan untuk Sarma dan Nurul. Nah sekarang tadi kan Sarma menunjukkan lambang bilangan, kemudian dibalas sama si Nurul menunjukkan nama bilangan ya. Nah sekarang Ibu minta Veranina nama bilangannya, kemudian menunjuk satu teman supaya menunjukkan lambang bilangannya. Ayo ditulis Veranina, kemudian tunjuk temannya siapa yang akan menjawab. Sana? Iya. Siapa? Siapa yang mau menjawab? Silakan ditunjuk Veranina. Suaranya mana Veranina? Saya mau nunjuk ke Ratmono, Bu. Oke, silakan Ratmono. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ayo ditulis lambang bilangannya Ratmono. Dilihatkan ke kamera Ratmono ya. Bentar, Bu. Cari kertas dulu. Pensil Ratmono Ratmono ketinggalan, Bu. Bukan Iya, kertas Bu. Mono. Bu. Mulai membandel nih Ratmono. Berapa ya, Bu? Ayo ditunjuk. Ayo berapa? Berapa, Kak? Ayo. Sebutkan, tuliskan lambang bilangannya Ratmono. Ayo berapa? Nggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Harus bisa dong. Anak pintar, anak cerdas harus bisa Ratmono. Kebanyakan. Ditunjukkan duit bisa dia, Bu. Suruh ngitung duit. Ya udah nanti setelah ini. Ya udah setelah ini kita ngitung duit ya nak ya. Oke, Ya, kita Bu. lanjutkan dulu. Ayo Ratmono ditunjukkan. Ini, Bu. Berapa itu? Nggak kelihatan, Bu. Coba disebutkan Ratmono. Ratmono. 1250. Salah, Bu. 1000. Salah Ratmono. Ya, ayo sekarang Ibu minta Siti deh ngejawabnya. Berapa itu? Tulis Siti. Ini, Bu. Iya. 1.500. Iya, pintar. Jadi nama bilangan yang ditulis Veranina tadi itu adalah 1500. Paham ya anak-anak untuk mengenal lambang dan nama bilangan? Paham, Bu. Lanjut. Nampak nak gambarnya? Belum. Nampak nggak gambarnya? Belum, Bu. Berapa yang tadi, Bu? Ya? Gambar kertas Bu yang bilangan, ditulis. Bu. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke menyusun bilangan. Nah, tadi kan kata siapa tadi? Kata Rustina ya. Ngitung duit, Bu, baru bisa katanya. Nah, sekarang Ibu lihatkan duit nih. Oke? Nah, Ibu umpamakan duit 10.000, yang 10.000 punya Sarma. Kemudian yang 2.000 punya Veranina, diingat ya, 10.000 punya Sarma, yang 2.000 kita umpamakan itu punya Veranina, kemudian yang 5.000 punya Rustina, dan yang 1.000 ini punya Ratmono. Oke?
Nah, sekarang dari nilai uang di atas, dari nilai uang ini akan kita susun dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang nilai yang terkecil itu berapa? 1000, Bu. Dari 1000, ini berapa? 1000. Ya, 1000 tadi punya siapa? Punya Uang Ratmono, Bu, udah habis dijajani, jadi sisanya cuma 1000, Bu. Yang paling kecil itu punya Ratmono. Kemudian selanjutnya di atas 1000 itu berapa, Nak? 2000. 2000 itu punya apa tadi, Nak? Vera. Iya, Vera Nina. Kemudian 5000 punya siapa tadi? Punya Rustina, Bu. Iya, punya Rustina. Berarti yang 1000, 2000, 5000, yang 10.000 tadi punya saya. Sarmawati. Nah, jadi urutan nilai bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah yang pertama punya Ratmono, yang kedua punya Peranina, yang ketiga punya Rustina, yang keempat punya Sarmawati. Ya, berarti nilainya adalah urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu adalah 1000, 2000, 5000, 10.000. Paham, Nak? Paham, Bu. Iya. Nah, sekarang kita coba mengurutkan nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil. Nah, dari keempat nilai uang ini, yang mana yang paling besar, Nak? 10.000. 10.000. Ya, 10.000 punya Sarma ya tadi ya. Iya, Nah, Bu. 10.000. Kemudian di bawahnya itu yang mengecilan berapa? 5.000. Ya, 5.000. Setelah 5.000 berapa, Nak? 2.000. 2.000. Terus 1.000. Nah, jadi nilai urutan yang dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Jelas nggak ya? Jelas, Bu. Iya. Sekarang setelah kita memahami gambar uang dan tadi setelah bermain-main juga ya, Nak ya. Sekarang kita akan bernyanyi dulu. Ayo kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya, Nak ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ayo nyanyi, Nak. Udah, Bu. Udah, Bu, selesai. Dinding diam Merayap merayap datang Iya. Sudah, Nak ya nyanyinya? Sudah, Nah, Bu. setelah kalian nyanyi ini ada teksnya. Cicak cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di sini kita belajar tentang pola irama dalam lagu. Apa itu pola irama, Nak? Nah, sekarang Ibu minta bacakan Sarmawati, apa itu pola irama? Pola irama lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu, Bu. Iya, pola irama dalam lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Nah, sekarang Ibu minta panjang pendeknya lagu. Bacakan ini ya. Ibu minta bacakan ini Siti Hayani. Ayo dibacakan yang poin kedua. Ya, Bu. Ya, Panjang silakan. pendeknya lagu ada 2 macam.
Untuk Iya. bunyi pendek ditunjukkan dengan tanda Tanda persegi ya. persegi. Dan untuk bunyi panjang ditunjukkan dengan tanda persegi panjang, Bu. Iya, pinter. Nah, jadi anak-anak, dalam menentukan panjang pendeknya lagu itu dengan tanda panjang. Tanda bunyi pendek itu ditandakan dengan yang persegi. Nih, ini pendek. Kemudian yang panjang, persegi panjang itu untuk menunjukkan bunyi yang panjang. Coba seperti ini contohnya. Cicak. Nah, kan cicak. Ini pendek ya, Nak ya? Cicak, cicak di dinding. Nah, dingnya ini kan panjang, Nak ya? Maka di sini diberi tanda persegi panjang karena bunyinya bunyi panjang. Diam-diam merayap. Nah, ya, ujungnya itu panjang, maka diberi tanda persegi panjang. Selanjutnya, sampai di sini juga seperti itu, Nak. Ya. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk bukan tugas ya, Nak ya, untuk aktivitas bersama orang tua, kalian amati bukan gambar tapi asli binatang cicak atau ikan. Setelah kalian amati, sebutkan ciri-cirinya, diungkapkan dalam sebuah video. Bagaimana misalnya kalian mengamati ikan. Dari mengamati ikan itu kalian sebutkan melalui video apa ciri-ciri ikan tersebut, ataupun begitu juga dengan yang mengamati cicak. Terserah pilih salah satu, mengamati ikan atau mengamati cicak. Divideokan kalian sedang mengamati cicak dan atau ikan ya, Nak ya. Setelah kalian buat videonya dan apa ciri-cirinya kalian sebutkan di video itu, kalian kirim lagi ke Ibu, ke WA ya. Ke WA grup juga nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya, kemudian Ibu kirim LKPD-nya, Nak ya. Ibu kirim LKPD-nya lewat WhatsApp grup. Kalian lihat di situ, lalu kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kirim kembali ke WA Ibu ya, Nak ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu tanya dulu, apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo Ibu minta. Ibu minta Peranina. Nurul dulu. Dari tadi Nurul nggak kesebut ya, Nurul ya? Ya, Bu. Bu. Nah, Ibu minta Nurul untuk apa saja yang kalian pelajari hari ini. Ayo Nurul sebutkan. Ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Nama bilangan. Iya. Pola irama dalam lagu. Iya, pinter Nurul. Kemudian Ibu tanya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Gembira. Lagi, apalagi hari ini kita ada main tebak-tebakan, ada bernyanyi. Jadi kita merasa senang dalam belajar ini ya, Nak ya. Nah, kemudian dari kegiatan belajar ini, kegiatan yang mana yang paling kalian suka? Ibu tanya. Nanti stop. Nah, sudah dijawab sama si Surya ya. Jadi Surya paling senang sama tebak-tebakan tadi ya. Keren ya Surya ya. Nah, kemudian dari pelajaran ini, informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Ayo Surya, itu Sarma. Informasi tentang apa dari pelajaran ini yang kalian ingin tahu lebih lanjut? Yang Sarma ingin tahu lebih lanjut itu yang bagian yang mana? Cara bernyanyi dengan baik dan benar, Bu. Soalnya Iya, nanti kita nyanyi. Iya, nanti kita pelajari lagi ya. Emang hobi nyanyi soalnya, Bu. Oh iya. Nah, cukup sampai di sini saja ya, Nak ya, pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran kita tutup,
Mari kita berdoa dulu. Ayo, Ratmono silakan dipimpin doanya. Ya Bu, ayo teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Iya. Nah, setelah kita berdoa, maka selesailah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Cukup sekian Ibu Yuni dan Ibu Andre. Ya, terima kasih Bu April. Tepuk tangan buat Bu April. Ya, sudah bagus ya luar Bu biasa. April ya. Iya, semangatnya luar biasa, suaranya lantang ini Mbak. Kalau sekolah belajarnya luring ini terdengar segala penjuru Bu. Ya Bu Aprila sudah bagus ya Bu ya, tadi sudah nampak di kegiatan pendahuluan inti sama penutupnya sesuai dengan SOP yang Ibu susun, interaksinya juga ke semua siswa ya Bu ya, jadi ditanya nggak cuma itu aja, itu hampir semuanya sudah bagus Bu, PowerPoint-nya sudah bagus, mengajar Ibu juga sudah bagus. Oke, itu saja Bu Andrea. Ya, sama Bu Yuni. Paling tadi ada beberapa missing aja, penggunaan bahasa ya. Kemudian tadi Bu April di yang tentang urutan uang, itu ada missing sedikit gitu. Pertama bicarain yang terkecil ke terbesar, tapi tiba-tiba mengarahkan menyebut namanya gitu, baru ngulang lagi. Ini itu aja. Terus kemudian tadi kesimpulan yang tadi apa tuh? Jangan Bu April yang baca, tapi biarkan anak-anak yang baca gitu ya. Ada kesimpulan yang dibacakan oleh Bu April. Iya. Selebihnya sih udah bagus Bu Yuni. Ya. Lancar juga itunya tadi penggunaan PowerPoint-nya. Sesuai sama koreksi saya ya kemarin ya. Iya Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu April. Ya, sama-sama Bu.